Kenapa ya rasanya sangat sulit untuk menjadi kaya di zaman modern ini? Apakah karena kebutuhan kita semakin meningkat jumlahnya atau mungkin harga barang yang semakin mahal? Ada banyak sekali aspek memang yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku terhadap finansial kita saat ini. Dan kebutuhan-kebutuhan ini memang semakin lama semakin meningkat, yang mana membuat kita mengeluarkan uang yang lebih banyak gitu nominalnya daripada yang biasanya kita lakukan sebelumnya. Dan semua kebutuhan-kebutuhan yang bertambah inilah yang membuat kita mengeluarkan uang yang seharusnya ya sebelumnya tidak pernah kita keluarkan, tapi sekarang malah kita mengeluarkannya dengan sangat cepat gitu dalam bidang-bidang yang kita rasa sebelumnya tidak pernah perlu kita lakukan. Dan semua ini mempengaruhi bagaimana kita menyimpan uang kita, bagaimana kita memperoleh kekayaan kita, dan bagaimana kita berperilaku terhadap uang yang kita miliki. Dan tentu saja semakin banyaknya kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, semakin besar pula pengeluaran yang kita lakukan, yang mana membuat kita menjadi sulit sekali untuk menjadi kaya di masa depan. Bahkan rasanya tabungan kita bukannya bertambah tapi malah berkurang. Jadi sebenarnya ada satu hal yang harus kita perhatikan, di mana di zaman sekarang ini kadang kita merasa bahwa kita benar-benar membutuhkan sesuatu yang membuat kita memiliki begitu banyak pengeluaran dalam satu bulan, yang padahal pengeluaran-pengeluaran tersebut tidaklah benar-benar kita butuhkan. Ya, itu hanya keinginan dan datangnya itu biasanya dari gaya hidup yang terlalu berlebihan. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 14 jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda untuk bisa menjadi orang yang lebih sejahtera secara finansial, entah itu untuk masa depan kamu maupun untuk kesejahteraan finansial kamu di masa sekarang ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda. Yang pertama, yaitu adalah liburan. Saya yakin kamu pasti merasakan apa yang saya rasakan, yaitu semakin hari entah kenapa kita semakin mengatasnamakan liburan sebagai self-reward atau sebuah proses untuk memperbaiki mental kita yang sudah lelah dalam bekerja. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang membohongi diri kita sendiri bahwa kita mengatasnamakan healing, kemudian self-reward untuk liburan. Padahal ya kita hanya ingin liburan, bukan membutuhkan liburan ini gitu. Jadi tidak sedikit dari kita yang memilih untuk liburan karena kita menginginkannya, bukan karena kita membutuhkannya. Dan tidak sedikit pula dari kita yang memilih untuk liburan di tempat-tempat yang cukup mahal, di tempat-tempat yang cukup jauh dari rumah kita, yang mana memakan lebih banyak biaya daripada yang seharusnya. Dan ini adalah sebuah pengeluaran yang cukup besar sebenarnya kalau kamu membiasakannya. Tapi kalau kamu melakukannya ya dalam intensitas waktu yang tidak sering, ini bisa menjadi manfaat bagi kamu. Tapi kalau kamu melakukannya terlalu sering karena gaya hidup kamu, karena teman-teman kamu yang selalu mengajak kamu untuk melakukan hal tersebut, tentu saja ini akan cukup berbahaya bagi kesejahteraan finansial kamu di masa depan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kekayaan itu adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dan semakin lebarnya jarak antara pengeluaran dan pemasukan kita, tentu saja kita akan menjadi orang yang lebih kaya. Tapi bagaimana kalau kita terlalu banyak liburan setiap hari, bahkan ya mungkin hanya sekali seminggu, tapi tempat kita liburan itu adalah tempat-tempat yang cukup mahal? Apa yang akan terjadi? Tentu saja jarak antara pengeluaran dan pemasukan kita itu akan berkemungkinan besar pengeluaran yang kita lakukan akan lebih besar daripada pemasukan yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang kondisi ekonominya itu lebih tinggi daripada kondisi ekonomi kita yang saat ini. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang kaya di masa depan, saya sarankan untuk mengurangi liburan ini. Caranya itu ya kamu bisa pergi ke tempat-tempat yang lebih murah gitu untuk bisa mengakali kalau kamu ingin berlibur. Kamu bisa mengunjungi teman dan sahabat kamu tanpa perlu keluar dan mengeluarkan banyak uang gitu untuk pergi ke suatu tempat yang jauh untuk bisa merasakan self-reward atau healing atau untuk memperbaiki kondisi mental kamu saat bekerja. Intinya carilah alternatif liburan yang lebih murah dan juga yang tetap bisa memberikan kamu efek yang positif terhadap perasaan yang kamu miliki. Karena tidak sedikit dari kita memang yang memilih untuk pergi ke tempat-tempat tertentu hanya untuk berlibur, ya hanya karena kita memiliki gaya hidup yang terlalu hedon atau yang terlalu berlebih-lebihan. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang kedua adalah baju baru. Saya mengerti, semua dari kita selalu ingin tampil menarik, tampil keren di hadapan orang lain. Tapi kadang kita terlalu banyak melihat diri kita dari mata orang lain,
yang mana membuat kita terlalu banyak membeli pakaian yang sampai sekarang bahkan tidak pernah kita pakai. Pakaian-pakaian yang kita beli dulu yang jumlahnya banyak sekali itu kadang hanya kita simpan di dalam lemari tanpa kita gunakan sama sekali. Dan sebenarnya kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sangat buruk untuk kita lakukan karena akan mempengaruhi kondisi finansial kita cukup besar. Karena memang harga dari pakaian itu jarang yang murah. Ada banyak juga pakaian yang harganya itu mahal. Apalagi kalau kamu adalah orang yang hidupnya itu memiliki gaya hidup yang cukup tinggi. Tentu saja kamu akan memilih untuk membeli pakaian-pakaian dengan harga yang cukup mahal. Jadi di sini saran saya, daripada kamu membeli baju baru dengan harga yang terlalu tinggi atau mungkin kamu membeli baju tanpa benar-benar kamu gunakan nanti, saran saya sebaiknya kamu membeli baju-baju yang lebih murah tapi benar-benar kamu gunakan, itu yang pertama. Atau kamu membeli baju-baju dengan harga diskon. Jadi kamu tunggulah sampai kamu menemukan diskon, kemudian kamu membeli pakaian yang kamu inginkan. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan menggunakan pakaian yang sudah kamu beli sebelumnya tapi belum pernah kamu gunakan. Saya yakin ada banyak sekali pakaian di dalam lemari kamu yang sudah kamu simpan selama bertahun-tahun dan kamu tidak tahu bahwa itu ada bahkan di situ karena kamu fokusnya itu untuk mencari pakaian baru, bukan untuk mencari pakaian lama yang masih layak untuk kamu gunakan. Jadi saran saya, cobalah untuk geledah lemari kamu. Mungkin kamu akan menemukan pakaian-pakaian yang masih layak dan sangat layak bahkan untuk kamu kenakan sampai saat ini. Jadi tundalah membeli barang-barang seperti ini karena ini bukanlah kebutuhan yang benar-benar pokok yang harus kamu beli, dan kalau kamu tidak beli itu kamu akan meninggal. Jadi kamu bisa menunda pembelian seperti ini karena memang harga dari barang-barang yang tidak pokok seperti ini akan jauh lebih mahal jika kita bandingkan dengan harga kebutuhan pokok pada umumnya. Harga kebutuhan seperti ini biasanya akan jauh lebih mahal dan juga kita lebih banyak menghabiskan uang dalam aspek-aspek seperti ini. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda, yang ketiga adalah elektronik baru. Saya yakin tidak sedikit dari kita di sini, bahkan kamu yang menonton, melakukan hal ini, di mana kamu menginginkan handphone baru, smartphone baru yang barunya itu baru banget gitu, dan kamu benar-benar menginginkannya. Tapi sayangnya uang kamu tidak cukup untuk membeli smartphone tersebut. Tapi karena keinginan yang begitu besar, kamu sampai harus meminjam uang atau menggunakan pay later untuk membayar barang elektronik tersebut. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam ranah finansial kamu. Kenapa? Karena kalau kamu membeli sesuatu tanpa kamu memiliki uang yang cukup untuk membeli barang tersebut, itu tandanya kamu tidak mampu untuk membelinya. Dan jangan memaksa diri kamu untuk membeli barang tersebut, karena biasanya kita itu membeli barang karena kita suka dengan bentuk dan juga fungsinya mungkin lebih modern daripada yang sebelumnya. Tapi tetap kita hanya akan menggunakannya sama seperti saat kita menggunakan barang elektronik yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi lebih baik kamu menunda pembelian barang tersebut dan lebih memilih untuk menginvestasikan uang yang akan kamu gunakan untuk membeli barang elektronik baru ini. Jadi jangan terburu-buru dalam membeli gadget terbaru, misalnya smartphone, laptop, ataupun yang lainnya kalau kamu sudah memilikinya. Kamu bisa memanfaatkan barang elektronik yang kamu miliki sebelumnya sampai kamu benar-benar membutuhkan yang baru. Intinya sampai laptop yang lama atau smartphone yang lama ini sudah tidak cukup dan tidak mumpuni untuk kamu gunakan dalam keperluan kamu setiap harinya. Tapi misalnya nih, kamu memiliki smartphone, kemudian kamu tidak memiliki laptop, dan kamu ingin menjadi seseorang yang bekerja dalam ranah elektronik dan selalu membutuhkan laptop, dan kamu memiliki uang yang tidak cukup gitu, dan kamu harus atau terpaksa untuk meminjam uang. Tapi kamu paham kalau kamu membeli laptop ini sekarang, kamu akan mendapatkan uang yang cukup besar dalam jangka waktu yang cukup singkat, karena kamu paham ilmunya dan kamu paham bagaimana kamu akan mendapatkan uang dengan laptop itu. Kamu bisa melakukan hal itu karena itu bisa menjadi sebuah aset investasi yang cukup baik untuk bisa meningkatkan kualitas finansial kamu. Tapi kalau kamu hanya membeli dan memilih untuk mengganti apa-apa yang sudah kamu miliki dengan yang lebih baru dalam ranah ini, laptop dan smartphone, sebenarnya kamu sedang memiskinkan diri kamu. Karena kamu membeli sesuatu yang sudah kamu miliki. Kamu akan membeli sesuatu yang harganya itu cukup mahal tanpa paham bagaimana kamu akan mendapatkan uang dengan menggunakan alat tersebut.
Ya, oke lah kalau kamu menggunakan barang-barang elektronik baru ini untuk bekerja. Tapi kalau kamu menggunakannya hanya untuk hiburan-hiburan semata dan kamu membohongi diri kamu bahwa kamu akan bekerja menggunakan barang-barang elektronik ini. Yang padahal kamu tidak benar-benar paham bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari barang-barang elektronik baru yang ingin kamu beli ini. Jadi saran saya, kalau smartphone lama kamu itu rusak, sebaiknya kamu perbaiki kalau kamu belum paham apa yang harus kamu lakukan dan gunakan saat kamu membeli smartphone yang baru. Jadi ya, mending kamu memanfaatkan apa yang sudah ada untuk meminimalisir semua pengeluaran yang hanya membuat kamu menjadi lebih miskin daripada sebelumnya. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda, yang keempat adalah makan di restoran. Ini sebenarnya kadang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas ekonomi yang cukup tinggi dan juga orang-orang yang merasa bahwa mereka sudah memiliki kualitas ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak mau ketinggalan dari teman-teman mereka yang biasa melakukan hal-hal ini, di mana padahal dia itu tidak memiliki kualitas ekonomi setinggi yang dimiliki oleh teman-teman tongkrongannya. Jadi ya ada banyak sekali alasan untuk terjadinya hal ini, tapi intinya adalah bagaimanapun kondisi ekonomi kamu saat ini, kalau kamu masih belum layak untuk membeli sesuatu di tempat-tempat yang mahal seperti di restoran, jangan sekali-kali memaksa diri kamu untuk melakukan hal tersebut. Karena itu hanyalah sebuah kebiasaan yang mana akan merenggut kekayaan kamu saat ini. Itu pun kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang sudah kaya saat ini gitu. Jadi saran saya di sini kurangilah frekuensi makan di luar. Tidak masalah kalau kamu makannya itu jarang dan hanya kamu lakukan di acara-acara tertentu. Tapi kalau kamu menjadikannya sebuah kebiasaan, tentu saja kamu akan memiskinkan diri kamu. Dan sebaiknya kamu menunda semua proses makan di luar ini. Bahkan walaupun kamu tidak makan di restoran, makan di luar tetap akan membuat kamu menjadi lebih boros jika dibandingkan kalau kamu memasak di rumah secara mandiri. Karena memang harga makanan yang kamu beli di luar bisa lebih tinggi beberapa porsi jika dibandingkan dengan harga makanan yang kamu masak sendiri di rumah. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda, yang kelima adalah hobi yang mahal. Jadi hobi yang mahal itu ada banyak sekali jenisnya. Bisa jadi kamu adalah orang yang suka berpergian ke tempat-tempat mewah. Kemudian kamu suka bepergian ke luar negeri untuk liburan dan healing seperti itu. Semua itu bisa termasuk ke dalam jenis hobi yang mahal. Dan kalau kamu ingin melihat apakah kamu memiliki hobi yang mahal atau tidak, kamu bisa melihat dampak dan manfaat dari hobi tersebut terhadap diri kamu. Kalau kamu melihat kamu hanya mendapatkan sedikit manfaat dari harga yang kamu berikan untuk melakukan hobi kamu ini, kamu bisa mengkategorikan hobi ini sebagai hobi yang mahal. Karena memang beberapa hobi itu bisa memberikan kita lebih banyak dampak atau manfaat, entah itu secara emosional. Kemudian ada juga hobi yang bisa memberikan kita manfaat secara finansial secara langsung. Dan kedua jenis hobi itu bukanlah hobi yang mahal, karena kamu bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, bahkan lebih banyak dari harga yang sudah kamu bayarkan terhadap hobi tersebut. Jadi mulai sekarang kalau kamu memiliki hobi, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang akan kamu dapatkan dari hobi kamu ini. Dan kalau kamu rasa bahwa hobi kamu ini sudah terlalu mahal bagi kamu untuk kamu lakukan, cobalah untuk menggantinya dengan alternatif hobi yang lebih murah daripada yang kamu miliki saat ini. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda, yang keenam adalah kendaraan baru. Jadi kendaraan baru ini ya selalu menjadi momok pribadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat lingkungan kita itu kendaraannya itu sudah mewah-mewah, biasanya kita selalu ingin menggantinya. Dan kita seringkali tidak mau kalah dari lingkungan kita. Pokoknya kita harus bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang padahal hal inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih miskin daripada yang sebelumnya. Itu karena harga kendaraan bermotor itu tidak pernah naik kalau kita sudah membelinya secara baru, kemudian kita mau menjualnya kembali ke orang lain. Harga barang-barang seperti elektronik, kemudian kendaraan bermotor yang sudah second, dengan tanpa adanya nilai antik, biasanya itu selalu menurun harganya.
Dan inilah yang harus kita hindari, karena kalau kita selalu terjebak oleh lingkungan kita, oleh bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain, oleh ego kita, oleh gengsi kita selalu akan membeli barang-barang yang sebenarnya hanya membuang-buang uang kita. Kita selalu ingin terlihat lebih mewah daripada orang lain, yang padahal kemewahan yang kita beli itu adalah sebuah proses memiskinkan diri sendiri. Karena seperti yang dikatakan oleh Morgan Housel, kekayaan itu bukanlah yang terlihat oleh orang lain, tapi yang kita tidak tunjukkan kepada orang lain atau yang tersembunyi. Sebagai contoh misalnya, kalau kamu membeli sebuah sepeda motor yang baru yang harganya itu taruhlah 30 juta seperti itu. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu sudah menghabiskan kekayaan kamu 30 juta. Kamu sudah lebih miskin 30 juta daripada kondisi kamu yang sebelumnya. Dan itulah yang sebenarnya kamu tunjukkan kepada orang lain. Kamu tidak menunjukkan ke orang-orang bahwa kamu itu adalah orang yang kaya, tapi kamu menunjukkan bahwa kamu sudah memiskinkan diri kamu dengan jumlah tersebut. Karena memang kalau kita tidak menggunakan uang 30 juta tersebut untuk membeli kendaraan bermotor yang kita inginkan ini, yang terbaru ini, tentu saja 30 juta itu menjadi kekayaan kita yang sekarang. Jadi tabungan kita itu tentu saja akan bertambah 30 juta dari yang sebelumnya kita miliki. Nah, dengan kata lain, kita sedang memiskinkan diri kita kalau kita membeli kendaraan-kendaraan terbaru hanya karena gengsi dan tanpa memikirkan tentang kebutuhan. Apalagi kalau kita melihat bahwa harga dari kendaraan yang sudah second itu semakin menurun jika dibandingkan dengan harga barunya. Jadi ya saran saya, tundalah pembelian kendaraan baru ini kalau kamu merasa bahwa kamu masih memiliki cukup kendaraan atau ada kendaraan yang sudah kamu miliki saat ini dan dengan fungsi yang masih cukup baik dan bisa kamu manfaatkan setiap harinya. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda, yang ketujuh adalah perabotan rumah. Jadi kalau kamu ingin membeli perabotan rumah, sebaiknya kamu tunggu sampai kamu benar-benar perlu sebelum membeli perabotan rumah baru. Karena memang kebanyakan perabotan rumah tangga itu sangat awet untuk kita gunakan bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi tidak sedikit dari kita yang memilih untuk menabung perabotan rumah tangga baru untuk kita gunakan nanti di masa depan. Yang padahal itu adalah sebuah cara yang tidak terlalu efisien untuk kita lakukan. Itu karena umur dari perabotan rumah tangga ini rata-rata umurnya itu sampai bertahun-tahun dan kita tidak benar-benar membutuhkan banyak perabotan rumah tangga di setiap rumah tangga yang kita miliki. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu harus menyimpan beberapa perabotan rumah tangga untuk menjadi cadangan kalau suatu saat kamu benar-benar membutuhkannya, saran saya jangan menyimpan terlalu banyak. Simpanlah sekitar 1 atau 2 saja, jangan lebih. Itu pun tergantung perabotan yang ingin kamu simpan. Kalau kamu ingin menyimpan perabotan rumah tangga, cobalah untuk menyimpan perabotan yang kamu rasa perabotan tersebut cepat rusak, seperti misalnya piring, gelas, nampan, dan sebagainya. Itu karena kalau kamu terlalu banyak menyimpan perabotan rumah tangga, nanti perabotan rumah tangga itu bukannya bisa kamu gunakan di masa depan, tapi malah rusak termakan usia. Maka dari itu saya sarankan kamu sebaiknya untuk menunggu sampai kamu benar-benar perlu untuk membeli sebuah perabotan rumah tangga baru daripada membeli yang baru kalau kamu masih bisa menggunakan yang ada sekarang ini. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang ke-8 adalah langganan-langganan. Jadi ada banyak sekali jenis langganan yang kita rasa kita butuhkan di zaman modern ini. Beberapanya diantaranya ya seperti langganan streaming video online, seperti layanan streaming film, bahkan semua itu sebenarnya ya tidak benar-benar kita butuhkan. Kita membayar semua langganan tersebut hanya untuk hiburan-hiburan semata. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu tetap membutuhkan langganan-langganan ini, misalnya seperti langganan di gym dan sebagainya, kamu tetap bisa mempertahankan langganan ini. Tapi hitunglah seberapa persen kamu benar-benar memerlukannya. Kalau kamu merasa bahwa kamu menggunakan langganan ini sekitar 60% ke atas, bisa jadi kamu memerlukan langganan ini. Tapi kalau kamu hanya menggunakan sekitar 40%, 50%, bisa jadi kamu tidak benar-benar membutuhkan langganan ini. Tapi karena kamu menginginkan hiburan-hiburan untuk mengisi waktu luang kamu, jadi kamu memaksa diri untuk membayar atau membeli langganan-langganan yang hanya bersifat hiburan untuk diri kamu. Yang saya ketahui, kita sebagai manusia di zaman sekarang ini kebanyakan fokus untuk bekerja dan hanya sedikit
Waktu yang kita manfaatkan untuk benar-benar memaksimalkan semua jenis langganan yang kita bayarkan setiap bulannya. Jadi saran saya kamu harus meninjau langganan yang tidak kamu gunakan dan mulai untuk mempertimbangkan untuk menghentikan langganan-langganan tersebut. Misalnya kalau kamu jarang ke gym dan kamu memiliki langganan di gym, hentikanlah mulai sekarang. Kamu bisa berolahraga di tempat-tempat yang lain yang lebih murah dengan alternatif yang sangat banyak. Bahkan sebenarnya kamu bisa berolahraga di rumah saja dan juga di tempat kamu bekerja. Intinya di sini kalau kamu tidak merasa benar-benar memanfaatkan secara maksimal langganan-langganan yang kamu miliki, sebaiknya kamu menguranginya mulai dari sekarang. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang kesembilan adalah produk kecantikan. Jadi biasanya perempuan itu selalu memilih produk-produk kecantikan yang cukup mahal hanya untuk terlihat cantik di mata orang lain. Dan sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan secara 100% kebutuhan pokok gitu. Karena memang kecantikan ini atau produk-produk kecantikan ini bisa kamu pilih banyak sekali versi di luar sana. Ada banyak juga produk kecantikan dengan harga yang tidak terlalu mahal dan juga dengan keamanan yang cukup tinggi. Misalnya ya produk-produk herbal dengan harga-harga yang cukup murah. Maka dari itu kalau saya sarankan, kamu harus bisa menunda pembelian produk kecantikan ini kalau kamu merasa bahwa uang kamu yang saat ini belum terlalu banyak terkumpul. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar dalam 1 bulan, kamu bisa kok membeli produk kecantikan yang cukup mahal, tapi tetap kamu harus bisa melihat apakah kondisi finansial kamu ini sudah layak untuk membeli produk kecantikan yang kamu inginkan. Kalau kamu merasa bahwa membeli produk kecantikan tersebut akan mengambil tabungan kamu atau gaji kamu setiap bulannya itu sejumlah 20% ke atas, itu termasuk cukup mahal. Tapi kalau yang diambil itu dari uang yang kamu dapatkan setiap bulannya itu hanya sekitaran sampai 5%, itu masih layak untuk kamu pertimbangkan. Karena memang kadang orang membayar terlalu mahal sampai menghabiskan gaji bulanannya hanya untuk membeli produk kecantikan yang padahal ya produk kecantikan itu cukup cepat habis. Maka dari itu sebelum membeli sebuah produk kecantikan, pikirkanlah ingredients untuk keamanan kamu, kemudian perhitungkanlah harga dari produk yang ingin kamu beli ini. Jangan sampai kamu membeli sebuah produk yang terlalu mahal yang mana bisa menguras tabungan kamu bahkan mengambil gaji kamu setiap bulannya. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang ke-10 adalah kursus atau pelatihan yang terlalu mahal. Memang ilmu itu adalah sebuah aset yang sangat berharga dan sebuah investasi yang cukup baik untuk kita miliki. Karena dengan banyaknya ilmu kita tentu saja memiliki banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang lebih beragam. Jadi dengan kata lain ya ilmu ini memang sebuah cara yang paling efektif untuk bisa membuat kamu menjadi lebih fleksibel dalam mencari uang. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang terlalu banyak menghabiskan uang untuk mencari ilmu sampai kita lupa bahwa ada banyak sekali tempat yang bisa kita manfaatkan untuk mencari ilmu di zaman sekarang ini. Jadi kalau kamu benar-benar ingin mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus, kamu pertimbangkanlah ilmu yang bisa kamu dapatkan dari proses pelatihan tersebut. Kalau kamu merasa bahwa ilmu yang akan kamu dapatkan di dalam pelatihan yang ingin kamu ambil itu sebenarnya ada banyak di luar sana dan kamu paham bagaimana kamu akan mendapatkannya secara gratis, lebih baik kamu ya tidak perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan kamu terhadap kursus dan pelatihan. Yang pertama adalah kamu harus paham bagaimana cara kamu untuk memanfaatkan ilmu yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pelatihan. Jadi sebelum melakukan pelatihan atau kursus-kursus seperti itu, kamu pikirkanlah kira-kira ilmu yang akan kamu dapatkan itu apa dan apa manfaat ilmu tersebut terhadap perkembangan kamu dalam ranah finansial. Sehingga ilmu yang kamu dapatkan ini tidak sia-sia dan kamu bisa mendapatkan uang dari proses belajar di tempat kursus tersebut. Karena tidak sedikit dari kita kalau kita melihat sebuah pelatihan kita masuk saja gitu tanpa benar-benar paham apakah ilmu yang kita akan dapatkan ini relevan dengan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita secara finansial maupun secara umum. Jadi kalau kamu ingin memasuki sebuah pelatihan, pikirkanlah apa yang akan kamu dapatkan dari pelatihan tersebut. Apakah kamu bisa menyebut pelatihan ini sebagai sebuah investasi? Misalnya seperti kamu itu adalah seorang YouTuber seperti saya, kemudian kamu melihat ada sebuah pelatihan untuk membuat video yang lebih menarik daripada sebelumnya. Tentu saja itu akan sangat relevan dengan kondisi
pekerjaan kamu saat ini. Jadi kamu bisa memasuki pelatihan-pelatihan dengan jenis seperti itu, sehingga kamu bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa meningkatkan pendapatan kamu dari channel YouTube yang kamu miliki. Dan kalau kamu merasa bahwa pelatihan dan kursus ini masih mahal, tapi kamu merasa bahwa kamu membutuhkannya, cobalah untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau ataupun yang gratis sebelum kamu membayar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sekiranya akan kamu dapatkan dari pelatihan yang ingin kamu ikuti ini. Karena bagaimanapun jenis ilmu yang akan kita dapatkan, kita selalu bisa memiliki alternatif akses yang lebih murah daripada pelatihan yang kita inginkan ini. Karena memang zaman sekarang penyebaran ilmu itu sudah sangat cepat sekali dan tidak sedikit dari kita yang sudah memahami banyak sekali hal, bahkan hal-hal yang dipelajari secara berbayar dan mahal di luaran sana. Jadi kamu bisa mencari alternatif-alternatif untuk bisa mendapatkan ilmu yang sekiranya bisa kamu dapatkan secara gratis daripada membayar terlalu mahal untuk ilmu-ilmu yang ya kamu paham gitu, bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu tersebut dengan cara yang lebih murah. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang ke-11 adalah pakaian musiman. Jadi gaya itu, tren itu biasanya berlakunya itu musiman. Seperti misalnya pakaian dan yang lainnya, itu kadang musiman gitu lakunya. Dan ini bisa kita tunda untuk pembeliannya karena membeli sesuatu yang bersifat musiman itu hanya akan membuang-buang waktu kita. Sebagai contoh misalnya hari ini ada sebuah baju yang sangat viral dan sangat terkenal, bahkan sangat laku, dan kamu merasa bahwa kamu ingin membeli pakaian tersebut untuk bisa terlihat keren di zaman sekarang ini. Tapi tanpa kamu sadari bahwa tren dari pakaian tersebut tidak akan bertahan lama. Entah itu sebulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, bahkan 3 bulan dari sekarang, tren tersebut pasti nanti digantikan oleh tren baru yang nanti muncul. Itu karena memang tren ini akan sangat cepat berganti, disebabkan oleh perkembangan informasi yang sangat cepat gitu penyebarannya. Jadi ya tren ini biasanya akan sangat cepat tergantikan. Jadi kalau kamu ingin membeli sebuah pakaian, cobalah untuk membeli pakaian yang tidak bersifat musiman. Karena kalau pakaian tersebut bersifat musiman, bisa jadi pakaian tersebut tidak akan laku setelah kamu membelinya atau bahkan seumur hidup setelah kamu membelinya. Biasanya tidak sedikit pakaian yang satu kali beli, trennya itu lagi tenar hari itu, tapi setelahnya sudah tidak tenar lagi sampai seterusnya, tidak akan pernah tenar lagi. Ada pakaian yang seperti itu. Bahkan kalaupun kamu membeli sebuah pakaian yang musimannya itu ya sebulan dalam setahun itu tetap laku untuk dipakai, tetap bagus untuk dipakai, sebaiknya kamu tidak membelinya. Kamu manfaatkan saja pakaian yang sudah ada di dalam lemari kamu. Karena biasanya kita membeli sebuah pakaian karena datangnya sebuah tren. Dan padahal kita sudah membeli pakaian dengan jenis yang sama 1 tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya yang kita lupa bahwa kita memilikinya. Tapi karena tren kita ingin membeli barang yang sama yang padahal sudah kita miliki, tapi kita lupa bahwa kita sudah memiliki barang tersebut, dan karena dorongan tren jadi kita memilih untuk membeli barang yang baru. Jadi kalau saran saya sih, kamu sebaiknya memeriksa pakaian yang ada di dalam lemari kamu. Saya yakin pasti ada 1-2 pakaian dengan jenis yang sama yang bisa kamu manfaatkan untuk kamu gunakan di dalam musim sekarang ini. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang ke-12 adalah perbaikan besar. Jadi di sini saran saya sebaiknya kamu menunda perbaikan besar yang tidak mendesak ya, yang tidak mendesak ingat, dan prioritaskan yang benar-benar perlu terlebih dahulu. Misalnya kamu ingin memperbaiki rumah kamu, tapi kamu melihat bahwa uang yang kamu miliki saat ini sangat pas-pasan untuk memperbaiki rumah kamu. Jadi saran saya tunggulah proses perbaikan besar ini sampai uang yang kamu miliki lebih dari cukup. Nah, kemudian barulah kamu bisa memperbaiki rumah kamu kah, motor kamu kah, mobil kamu kah, dan apapun itu. Karena memang kalau kita langsung memprioritaskan perbaikan dalam nominal uang yang cukup besar, kita akan menghabiskan uang kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sederhana yang lebih kita perlukan. Misalnya kamu ingin memperbaiki rumah dan uang yang kamu miliki ini pas-pasan gitu untuk memenuhi biaya perbaikan rumah kamu. Dan di satu sisi kamu membutuhkan kendaraan kamu untuk diperbaiki untuk bisa kamu gunakan bekerja setiap hari. Jadi kalau kondisinya seperti ini, sebaiknya kamu menunda dulu perbaikan rumah dan memprioritaskan perbaikan kendaraan yang harus kamu gunakan setiap hari dalam bekerja.
Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang ke-13 adalah aksesoris atau barang mewah. Jadi ini biasanya kita beli karena keindahan, karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Kita tidak pernah membutuhkan aksesoris. Aksesoris itu dibeli karena kita ingin memperindah sesuatu, entah itu rumah, diri sendiri, maupun apapun itu yang kita miliki. Jadi saran saya, kamu sebaiknya menunda pembelian barang-barang aksesoris ini. Karena memang aksesoris ini tidak pernah kita butuhkan, kita hanya menginginkannya untuk mempercantik apa yang kita miliki. Jadi dengan menunda pembelian aksesoris ini, kita tentu saja akan memiliki lebih banyak uang untuk kita tabung, lebih banyak uang untuk kita manfaatkan untuk membeli sesuatu yang lebih penting daripada sekedar aksesoris yang benar-benar penting untuk masa depan kita, entah itu secara finansial maupun secara umumnya. Jadi saran saya, kalau sekarang ini kamu ingin membeli sebuah aksesoris yang terlalu mahal, saran saya jangan membelinya. Tapi belilah barang-barang yang benar-benar lebih kamu butuhkan daripada aksesoris ini. Dan nanti saat kamu sudah memiliki cukup banyak uang dan kamu rasa kamu sudah tidak memiliki kebutuhan yang mendesak, kamu bisa membeli aksesoris tapi tetap dengan harga yang lebih terjangkau dan barang-barang yang lebih murah. Kemudian jenis pengeluaran yang sebaiknya kamu tunda yang terakhir atau yang ke-14 adalah gadget atau aplikasi baru. Jadi seperti yang kita ketahui, zaman sekarang itu semua aplikasi itu berbayar. Kamu ingin mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro, kamu bahkan harus membayar setiap bulannya gitu untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan harga aplikasi ini bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga gadget yang kita miliki atau misalnya laptop gitu yang kita miliki. Jadi di sini kamu harus bisa memperhitungkan apakah kamu benar-benar membutuhkan aplikasi tersebut, dan kalau kamu merasa bahwa kamu sangat membutuhkan aplikasi tersebut, cobalah untuk mencari alternatif yang lebih murah. Karena ya itulah yang saya terapkan di dalam proses pembuatan video saya. Saya tidak pernah membeli aplikasi yang harganya sangat mahal tersebut, karena kalau saya membelinya tentu saja harga dari aplikasi tersebut akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga dari laptop yang saya miliki. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan aplikasi yang terbuka, yang open source, yang bisa kita manfaatkan secara gratis, yang bertebaran sangat banyak di luar sana. Jadi kalau saran saya, kalau kamu ingin membeli sebuah gadget atau membeli aplikasi, kamu sebaiknya membeli aplikasi yang paling murah dengan kebutuhan yang tetap bisa kamu selesaikan, misalnya untuk mengerjakan tugas ataupun untuk mencari uang. Semua itu bisa kamu lakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lebih murah daripada yang biasa digunakan oleh orang banyak. Itu akan sangat membantu. Apalagi kalau soal gadget, tentu saja kita biasanya sudah memiliki gadget kita saat ini, tapi kita ingin membeli gadget baru hanya karena ya kita merasa bahwa gadget baru itu adalah gadget yang benar-benar lebih kita butuhkan, yang padahal yang kita miliki saat ini masih kita bisa manfaatkan untuk membuat semua karya kita untuk bisa mendapatkan uang seperti sebelumnya. Jadi itu ya, jangan membeli gadget kalau kamu masih memiliki dan bisa kamu manfaatkan. Kemudian jangan membeli aplikasi kalau harganya itu terlalu mahal dan kamu tidak bisa mendapatkan nominal uang yang lebih mahal kalau kamu memanfaatkan aplikasi yang ingin kamu beli ini. Jadi intinya kita harus bisa untung saat kita membeli apapun itu. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.